Oke sahabat YouTube sekalian, kembali lagi bersama dengan saya di dalam channel Agus Bara, channel Anak Toraja. Nah, kali ini kita berada di lokasi objek wisata pemakaman Pong Masangka. Objek wisata ini terletak di bagian utara kota Rantepao, yaitu tepatnya di Kelurahan Pangli, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Yaitu tepatnya di Jalan Poros Pangli ke Batu Tumonga, atau 1 km dari Jalan Poros Rantepao Sakdan. Nah, itu sekitar 10 km dari kota Kabupaten Toraja Utara atau Rantepao. Nah, sahabat YouTube, mungkin kita bertanya-tanya kenapa tempat ini dijadikan sebagai objek wisata. Nah, hal ini berkaitan dengan sejarah masyarakat Toraja pada masa penjajahan Belanda pada saat itu. Mungkin banyak yang mempertanyakan terkait dengan hal ini. Oleh sebab itu kita perlu melihat sejarah dan runut peristiwa yang terjadi pada masa itu, yaitu khususnya pada tahun 1917. Objek wisata ini menampilkan tempat pemakaman atau patane Pong Masangka beserta dengan keluarganya. Patane atau tempat pemakaman mayat yang berada di Toraja, dan itu bisa ditemui di wilayah Toraja. Pong Masangka dulu sangat dikenal di Toraja, khususnya di daerah bagian Bori. Ketenaran beliau tidak lepas dari jabatannya sebagai penguasa lokal di Bori pada masa penjajahan Belanda. Pong Masangka juga pernah diasingkan oleh pemerintah Belanda di zaman penjajahan akibat keterlibatannya di dalam rencana pembunuhan kontroler Brouwer, yaitu pada pemerintah Belanda yang ada di Rantepao. Nah, rencana pembunuhan itu karena adanya kesewenang-wenangan Belanda di dalam mengatur, mengubah adat istiadat. Bahkan kabarnya beberapa tanah dari Pong Masangka dikelola dan diambil alih oleh pihak Belanda tanpa sepengetahuan dari Pong Masangka. Namun rencana pembunuhan terhadap Brouwer itu gagal karena merasa hibah melihat istri Brouwer yang pada saat itu dalam keadaan hamil. Nah, kegagalan pembunuhan terhadap Brouwer ini berlanjut dengan peristiwa Bori, yaitu pada tahun 1917, di mana ketika itu Pong Masangka bersama dengan kawan-kawannya mengetahui adanya seorang Belanda di Bori. Nah, warga Belanda ini tidak lain adalah Anthony Aris van der Lostret, yang juga sebagai misionaris dari Belanda pada saat itu. Maka Aris van der Lostret itu ditombak oleh Buyang, saudara dari Pong Masangka pada saat itu. Nah, atas meninggalnya Anthony van der Lostret menimbulkan peperangan antara pemerintah Hindia Belanda dan pimpinan kepala kampung yang bergabung dalam rencana pembunuhan Brouwer. Nah, perlawanan para pejuang Toraja ketika itu dapat mudah ditumpas oleh Belanda, dan akhirnya mereka yang melakukan perlawanan itu ditangkap dan dibuang atau diasingkan keluar daerah Toraja. Nah, sementara pihak pemerintah Hindia Belanda terus melakukan doktrin dan menyebarluaskan berita bahwa mereka yang melakukan pembunuhan terhadap Anthony Aris van der Lostret adalah pemberontak atau kelompok yang menolak Sending. Nah, sampai hari ini doktrin itu masih melekat di sebagian kalangan masyarakat Toraja, bahkan itu memasuki kalangan gereja. Namun sesungguhnya kematian van der Lostret di tangan para pejuang masyarakat Toraja, khususnya daerah Bori pada saat itu, bukanlah karena mereka menolak Sending di Toraja. Namun keberadaan dan kondisi saat itulah yang mengakibatkan terbunuhnya sang misionaris tersebut di tangan para pejuang Toraja. Pong Masangka
sampai saat ini dikenal tidak lain karena peristiwa pembunuhan Antoni Aris van der Loostred, sang misionaris Belanda. Namun perlu digarisbawahi bahwa jelas jika latar belakang pembunuhan bukanlah karena penyebaran agama Kristen, melainkan karena politik penjajah Belanda pada saat itu yang menguasai daerah sekitar Bori. Nah, niat ingin memerangi penjajah namun menjadi kesalahpahaman kepada warga akibat salah sasaran. Pong Masangka pun sempat diasingkan dan dipulangkan kembali ke Toraja. Namun Patane Pong Masangka ini menjadi salah satu objek wisata dikarenakan memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Toraja. Oke, demikianlah sahabat YouTube sekalian, sekilas tentang latar belakang daripada objek wisata yang ada di Bori ini, yaitu objek wisata Patane Pong Masangka. Sekiranya ada hal-hal yang tidak tepat dalam apa yang kami tuturkan, jadi mohon di komen di bawah. Terima kasih, semoga sehat selalu. Sampai jumpa dalam video kami yang akan datang. Terima kasih.